Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, nak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, nak ya. Keluarga juga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena asal pembawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat atau India. Pendukung teori ini pada umumnya adalah sejarawan Barat yang berpendapat bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi dengan argumen sebagai berikut. A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Sementara di sisi lain, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin. B. Adanya bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. C. Keterangan Marco Polo yang pernah beberapa lama tinggal di Sumatera untuk menunggu angin demi pelayaran selanjutnya pada tahun 1292 Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Makkah. Menurut teori Makkah, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Sejak tahun 1958, teori Gujarat digugat dan dikoreksi oleh Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Hamka mendasarkan pandangannya dengan bukti atau alasan sebagai berikut. A. Peranan bangsa Arab sebagai pembawa Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan. Gujarat menjadi tempat singgah dan transit semata. Kota Mekah dan Mesirlah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. B. Nusantara abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, Islam masuk Nusantara jauh sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Berdasarkan pendapat ini, salah apabila masuknya Islam ke Indonesia disamakan saat berdirinya kekuasaan politik Islam, sebab ada rentang waktu yang panjang antara masuknya Islam dengan berdirinya kekuasaan politik Islam. C. Telah ditemukan perkampungan Arab di Barus, sebuah kota pantai selatan barat Sumatera, ditandai adanya makam Syekh Mukaiddin tertanda pada tahun 674 Masehi. D. Berita Tiongkok yang menyebutkan Raja Taceh mengirim utusan ke Ratu Sima, Raja Kalingga Jawa Tengah, dan menyebarkan pundi-pundi berisi emas di tengah-tengah jalan untuk menguji amanah dan kejujuran warga negeri ini. Menurut Hamka, raja tersebut adalah Raja Arab Islam. Pendapat Hamka tersebut diperkuat oleh Zainal Abidin Abbas yang menyatakan Islam telah masuk ke Sumatera Utara pada abad ke-7 pada tahun 684 Masehi, yang ditandai dengan datangnya seorang pemimpin Arab Islam yang mempunyai jumlah pengikut Islam di daerah tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori Persia.
Menurut teori Persia, Islam baru masuk Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia. Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan berikut. A. Penggunaan kosakata Persia dalam bahasa Indonesia. Contohnya kanduri, astana, bandar, bius, laskar, nahkoda, tamasya, kismis, anggur, dan sebagainya. B. Sistem pengajaran membaca Al-Quran yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut harokat dalam bahasa Arab. Contohnya yaitu fathah sama dengan jabar, kasroh sama dengan jer, dan dhammah sama dengan pes. C. Dalam sastra Islam Nusantara, munculnya pengaruh sastra Persia dan India terlihat pada munculnya karya-karya terjemahan berbahasa Persia seperti Qissai Emir Hamzah dan sebagainya. Baiklah, apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Jika sudah paham, Ibu ada memberikan tugas untuk kalian, yaitu ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Jelaskan ketiga teori tersebut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan taraduhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-sholihin. Amin. Baiklah nak, jangan lupa tugas-tugasnya nak ya. Jangan tidak dikerjakan di rumah nak. Sampai di sini buku pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.